Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, di sini saya akan membuat video dan tugas jaringan komputer di modul 4, yaitu lapisan fisik. Di ini kita akan membahas tujuan dari lapisan fisik, karakteristik lapisan fisik, kabel tembaga, kabel UTP, pemasangan serat kabel optik, dan media nirkabel. Kisaran under 1K. Aku raro tuh, Cuk. Koneksi fisik. Baik, saat penggunaan printer lokal rumah atau situs web negara lain, sebelum komunikasi jaringan dapat terjadi koneksi fisik ke jaringan lokal harus dibuat. Koneksi fisik dapat berupa koneksi kabel atau koneksi kabel menggunakan gelombang radio. Jenis koneksi fisik yang digunakan bergantung pada pengaturan jaringan, misalnya di banyak kantor perusahaan, karyawan memiliki komputer atau desktop laptop yang dihubungkan secara fisik melalui kabel ke saklar bersama. Jenis pengaturan ini adalah jaringan kabel. Data ditransmisikan melalui kabel fisik, router nirkabel. Seperti ini ya. Di gambar nomor 1 ada antena nirkabel. Itu tertanam di dalam routernya. Terus di nomor 2 ada beberapa port switch Ethernet, dan ketiga sebuah pelabuhan internet. Koneksi router nirkabel. Kartu antarmuka jaringan. Kartu antarmuka jaringan NIC menghubungkan perangkat jaringan NIC internet digunakan untuk koneksi kabel seperti ditunjukkan pada gambar, sedangkan NIC jaringan area lokal digunakan untuk nirkabel. Perangkat pengguna akhir dapat menyertakan satu atau kedua jenis NIC, misalnya printer. Jaringan mungkin hanya memiliki NIC internet. Koneksi kabel menggunakan NIC internet. Terus di lapisan fisik menyediakan sarana untuk menyangkut bit yang membentuk bingkai lapisan tautan data melalui jaringan. Lapisan ini menerima bingkai lengkap dari lapisan tautan data, mengkodekannya sebagai serangkaian sinyal yang dikirimkan ke media lokal. Seperti ini gambarnya ya. Lanjut di modul 4.2. Sorry, ini loh. Terus pada topik sebelumnya adalah memulai gambaran umum tingkat tinggi lapisan fisik tepat ke dalam jaringan. Topik ini membahas terlebih dahulu. Jaringan secara standar, protokol dan operasi dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak yang dirancang oleh insinyur perangkat lunak. Terus ada banyak organisasi internasional, yaitu ada ISO, TIA, EA, ITU, ANSI, IEEE, FCC, dan ETSI. Seperti ini ya gambarnya. Terus ada komponen fisik, membahas tentang komponen fisik, pengodean, pemberian sinyal. Komponen fisik adalah perangkat keras elektronik, media, dan konektor lain yang menggunakan sinyal yang mewakili bit. Terus pengkodean, metode untuk mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti ini contoh kodenya. Persinyalan. Misalnya ada sinyal listrik, optik, atau nirkabel mewakili 1 dan 0 pada media. Seperti ini gambarnya. Untuk sinyal listrik melalui kabel tembaga, ini ada fiber optik. Terus di media nirkabel. Lebar pita, satuannya ada di bandwidth, yaitu bps atau bit per detik, kbps, mbps, gbps, dan tbps. Kecepatannya seperti ini. Terminologi bandwidth, istilah yang digunakan untuk mengitur bandwidth, latensi, hasil produksi, dan goodbud. Latensi merujuk pada jumlah waktu, termasuk penundaan yang dibutuhkan data untuk berpindah dari titik ke titik lainnya. Hasil produksi, throughput, merupakan
Ukuran transmit melintasi media selama periode waktu tertentu. Throughput biasanya lebih rendah daripada bandwidth. Ada faktor mulai yaitu jumlah traffic, jenis traffic, latensi yang disebabkan oleh jumlah perangkat jaringan. Throughput. Ada 3 pengukuran untuk transfer data yang ini. Throughput adalah ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Throughput adalah throughput yang diberi overhead prioritas untuk membuat sesi pengakuan enkapsulasi dan bit yang ditransmisikan ulang. Lanjut di kabel tembaga atau chopper cabling. Ngono ya apa biasanya apa? Hah? Kena raman. Kena suara. Karakteristiknya merupakan jenis kabel yang memang digunakan jaringan saat ini. Bukan kabel tembaga bukan satu jenis kabel. Ada 3 jenis kabel tembaga. Waktu dan nilai tekanan pulsa listrik juga rentan terhadap gangguan dari 2 sumber, EMI dan RFA dan crosstalk. Gambar berikut menunjukkan bagaimana transmisi data terpengaruh oleh interferensi seperti ini ya. Siap. Kerentanan kabel tembaga terhadap kebisingan elektronik juga dapat dibatasi dengan menggunakan rekomendasi tersebut, memilih jenis atau kategori kabel yang sesuai, merancang infrastruktur kabel, menggunakan teknik pemasangan kabel yang menjawab penenangan dan transmisi kabel yang tepat. Jenis-jenis kabel tembaga ada UTP, STP, dan coax. UTP adalah kabel unset twisted pair, merupakan media jaringan yang paling umum. Kabel UTP yang diakhiri dengan konektor RJ5. STP juga diakhiri dengan konektor RJ5. Terus UTP terdiri dari 4 pasang kabel berkode warna yang diberi bersamaan, selalu dibungkus dalam selubung plastik fleksibel yang dilindungi kerusakan fisik ringan. Terus di STP menggunakan konektor yang sama dengan UTP yaitu RJ45. Tapi STP memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap gangguan dibandingkan kabel UTP. Seperti ini contoh kabel STP ya. Terus ada coax. Coax atau mendapat namanya dari fakta terdapat 2 konduktor yang terbagi suhu yang sama, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Konduktor tembaga yang digunakan untuk mengirim sinyal elektronik. Lapisan isolasi plastik fleksibel memiliki konduktor tembaga. Bahan isolasi dikelilingi jalinan tembaga atau lapisan logam. Seluruh kabel ditutupi dengan jaket kabel untuk mencegah kerusakan fisik ringan. Meskipun UTP pada dasarnya telah menggantikan kabel coax dalam instalasi Ethernet, desain kabel coax digunakan dalam situasi tersebut, instalasi kabel dan instalasi Ethernet kabel seperti ini ya. Terus penjelasan kabel UTP. Menang. Kabel UTP tidak menggunakan pelindung untuk menangkal efek EMI dan RFI. Sebagai gantinya, perancang kabel telah menggunakan cara lain, yaitu cancelling dan memvariasi jumlah lilitan per pasang kabel. Kabel UTP mengandalkan efek pembatalan yang dihasilkan oleh pasangan kabel yang dibeli untuk membatasi penurunan sinyal dan secara efektif memberikan perlindungan diri untuk media kabel. Standar dan konektor kabel UTP. Beberapa elemen yang ditawarkan adalah sebagai berikut: jenis kabel, panjang kabel, konektor, transmisi kabel, dan metode pengujian kabel. Nah, seperti gambar ini, kategori 3 digunakan untuk komunikasi suara jaringan jalur suara. Tapi kemudian digunakan transmisi data kategori 5E untuk transmisi data, 6 pemisah tambahan di antara setiap pasangan kabel. Kategori 7 menurun 10 Gbps, 8 40 Gbps. Colokannya saluran RJ5 UTP, soket RJ5 UTP.
Mau apa nih? Kabel UTP strike drop dan crossover. Ethernet strike drop jenis kabel jaringan yang paling umum. Ethernet crossover kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang serupa. Standar T568A dan T568B. Untuk 8A ini 8B. Antara nasut kedua ujungnya menggunakan T568A dan 8B atau 8B. Untuk lintasan Ethernet ujung satu menggunakan 8A, ujung lainnya Ya bos, 8B. Aktivitas ya kayak tes anu. Terus selanjutnya Aku ada rame, kabel fiber optik. Nama lu tes ya. Cerita Kabel fiber optik mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh dan pada bandwidth yang lebih tinggi daripada media jaringan lainnya, tidak seperti kabel tembaga. Kabel fiber optik dapat mentransmisikan sinyal dengan redaman yang lebih sedikit dan sepenuhnya kebal terhadap MI dan RFI. Serat optik umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Serat optik adalah untaian kaca murni yang fleksibel tapi sangat tipis dan transparan, tidak lebih besar dari rambut manusia. Apa nih deh? Bit dikodekan pada serat sebagai impuls cahaya. Seperti ini ya kabel fiber optik. Jenis media serat SMF dan MMF. SMF seperti ini, MMF. Lah orang mungkin. Orang. MMF seperti ini. Penggunaannya untuk jaringan perusahaan, fiber to the home, jaringan jarak jauh, dan jaringan kabel bawah laut. Konektornya yang pertama yang ST ada seperti ini. Terus ini untuk SC, LC, dan LC multimode duplex. Kabel patch SC, ini LC, STLC, ujungnya ya yang muda. Terus mode tunggal ST. Serat perbandingan serat dan tembaga. Untuk kabel UTP 10 sampai 10 Gbps. Untuk kabel serat optik 10 Mbps sampai 100 Gbps. Di sini lebih banyak kekurangan dan kelebihan dari kedua kabel tersebut. Media nirkabel. Berikut adalah kekuatan nirkabel, area jangkauan, gangguan keamanan media bersama. Jenis media nirkabel. Spesifikasi lapisan fisik diterapkan area yang menjauh berikut: pengkodaan data sinyal ke radio, frekuensi, persyaratan penerimaan, dan desain konstruksi utama. Berikut standarnya untuk WiFi IEEE 802.11, untuk Bluetooth titiknya 15, WiMAX banding 16, untuk Zigbee titik 15.14.4. Jaringan LAN nirkabel. Ada titik akses nirkabel atau AP, adapter nirkabel. Ini adalah contoh Cisco Meraki. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.